Apapun, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang penuh kasih setia, dan Engkaulah sumber keselamatan kami yang besar. Engkaulah Tuhan yang pernah datang ke dunia ini menjadi manusia, di mana Engkau memberikan dirimu, direlakan untuk mati disalibkan menggantikan kami yang berdosa, supaya kami dikuduskan sekali untuk selama-lamanya dan dibenarkan dan beroleh hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, nama-Mu kami tinggikan, kami puji, kami sembah, kami permuliakan ya Tuhan, karena besar anugerah-Mu bagi kami semua. Terima kasih Kau memberkati jemaat-Mu yang sudah hadir di sini, Gereja Berea, semua hamba Tuhan, para pelayan, dan juga jemaat dengan penuh sukacita menyambut segala berkat Tuhan dan kebaikan-Mu dan firman kebenaran-Mu. Juga semua saudara-saudara kami yang ada di live streaming Facebook maupun yang ada di YouTube, Tuhan memberkati mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat saya persilakan dulu kembali. Ya. Salam kudus, selamat sore, salam buat kita semuanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera untuk kita semua, ya. Sangat terberkati siang hari ini, sore hari ini kita semua ada di sini, dan kiranya apa yang sudah kita nyanyikan tadi, puji-pujian itu menguatkan batin kita semua agar kita lebih sungguh-sungguh lagi memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya membawakan firman Tuhan pada siang menjelang sore hari ini, ya sudah sore ya, ya dengan topik lain dulu, lain sekarang, gitu ya. Jadi topiknya adalah, temanya adalah lain dulu, lain sekarang. Apa itu lain dulu dan apa yang lain sekarang? Hidup kita di dalam Kristus Yesus. Ya. Nah, Bapak Ibu, Saudara, pertama-tama saya akan mengajak kita untuk membaca teks firman Tuhan dari Efesus pasal 2. Mari kita buka Alkitab kita. Efesus pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Ini adalah firman Tuhan yang sangat begitu menarik dan memberkati kita semua. Kita akan membacakannya. Saya akan membacakan, Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti saja ya, dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Ya, Efesus pasal 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita,
telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya sangat bersuka cita dan bersemangat saja menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah jemaat di tempat ini, karena di sini saya melihat ada orang-orang muda yang bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Luar biasa. Ya, saya apresiasi dan saya salut dan bangga di dalam Tuhan untuk semuanya itu. Nah, karena itu dari apa yang sudah kita baca tadi, saya sudah sampaikan tadi, fokus kita adalah untuk melihat kehendak Allah, lain dulu, lain sekarang. Nah, ini menarik nih, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita mempelajari Alkitab, kita harus memperhatikan 3 elemen dimensi waktu. Saya ulang sekali lagi, siapapun yang mempelajari Alkitab dengan baik, dia harus memperhatikan 3 elemen waktu, ya, yang mengikat seluruh kehendak Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab ini, yaitu time past, waktu yang lampau, time present, waktu sekarang, dan time future, waktu yang akan datang. Tidak ada pernyataan kehendak Allah dalam firman-Nya yang di luar daripada 3 dimensi waktu ini. Boleh dibuktikan, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi time past, waktu yang lampau hidup kita, waktu hidup kita yang sekarang, dan bagaimana yang akan datang. Contoh, dulu kita adalah apa? Dikatakan di ayat 1 Efesus pasal 2, dahulu, kamu dahulu apa? Sudah mati karena pelanggaran dan dosamu. Kapan? Dahulu, dulu, udah lewat, bukan sekarang. Saya bukan orang mati sekarang. Amin. Dulu, ya. Jadi time past, kita adalah orang berdosa. Apakah sekarang masih orang berdosa juga? Kalau tetap orang berdosa, apa artinya Yesus mati di atas kayu salib? Amin. Iya. Tempatkanlah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Allah. Kalau dulu adalah kita orang berdosa, karena pelanggaran dan dosa kita belum ditebus, ya kita akui itu memang begitulah nyatanya, dan upah dosa adalah maut. Tapi the time present, di sekarang ini, sesudah Yesus Kristus mati di atas kayu salib, Dia mengampuni segala dosa kita. Masa kita tetap orang berdosa juga? Jadi apa yang diubah? Amin. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Banyak orang beragama Kristen saat ini kurang pengertian. Kenapa kurang pengertian? Mereka meskipun mereka percaya Yesus menghapus dosa mereka, tapi mereka masih merasa orang berdosa juga. Lalu apa yang berubah? Ya kan? Kalau saudara punya hutang, saudara orang berhutang. Kalau udah dibayar hutangnya lunas, masa orang berhutang juga? Lalu apa gunanya proses itu? Maka Yesus mengatakan apa? Sudah selesai. Loh, kok masih ada katanya? Inilah sudut pandang dari Tuhan dan sudut pandang manusia. Jangan pakai sudut pandang manusia untuk menilai kebenaran Allah. Amin. Jadi saudara, itu yang dikatakan tadi di Efesus pasal 2 tadi. Dulu kita adalah orang berdosa, sekarang tidak lagi. Kita adalah orang kudusnya Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari Alkitab. Nggak perlu pendeta memberitahu itu, dan tidak perlu gereja yang yang sebesar lapangan bola
untuk kita bisa tahu dari mana kehendak Tuhan bahwa kita adalah orang kudus. Ya, tidak perlu jabatan tertentu untuk membuat kita mengerti kehendak Tuhan itu. Dari mana kita tahu? Efesus pasal 1 ayat 1. Kita lihat. Ya, ini the time present. Sekarang, waktu sekarang kita, siapa kita? Ya, lain dulu, lain sekarang, siapa kita? Ayat 1. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Amin. Orang-orang percaya adalah orang-orang kudus. Jangan katakan percaya pada Yesus tapi saya orang berdosa. Loh, bagaimana itu? Ya, yang sinkron lah. Sesuai dengan firman Tuhan. Jadi sekarang kita adalah orang kudus. Hanya persoalannya banyak orang yang bingung. Dianggapnya orang kudus itu artinya adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa. Itu salah. Karena tidak ada orang yang tidak berbuat dosa di dunia ini. Roma pasal 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi dalam Kristus Yesus kita sudah dibenarkan oleh darahnya dengan cuma-cuma. Amin. Nah, apa yang sudah dikasih Tuhan Yesus. Jadi sekarang kita adalah secara status. Nanti kita akan banyak membahas ini ketika kita mengadakan apa istilahnya Pak Gebela? Hari Minggu itu bukan kelas kita minggu ya. Ya, kelas pemuritan jemaat, begitu ya, KPJ. Nanti kita akan banyak membahas di situ Bapak Ibu Saudara, ya, bagaimana tentang pengudusan. Yang jelas kita sekarang posisi kita saat ini adalah kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan secara status, bukan secara praktis. Kalau secara praktis mana ada orang yang kudus secara praktis? Ya, tidak ada. Hanya Yesus yang kudus secara praktis dengan sempurna. Makanya hanya kekudusan Yesus lah yang menjadi kekudusan kita. Makanya kita layak. Amin. Nah itu yang pertama. Oke. Kembali kita lihat tadi di ayatnya yang ke-13. Ayat 13. Ayat 13. Efesus 1 ayat 13. Ya. Dikatakan apa? Di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Yesus kamu. Jadi semua yang ada di sini, anak-anak kita yang masih kecil ini semuanya, ya, semua ibu-ibu, bapak-bapak, ya, pemuda, semuanya kita ini sudah di dalam Yesus. Mungkinkah ada dosa di dalam Yesus? Saya mau bertanya. Bagaimana bisa ada dosa di dalam Yesus? Nah, mungkin. Jadi kalau saudara ada di dalam Yesus, itu artinya saudara sudah jadi kudus. Kalau mungkin saya katakan, saya di dalam Yesus, saya orang berdosa. Bagaimana orang berdosa di dalam Yesus? Caranya bagaimana? Siapa yang mengangkut dosa ke dalam Yesus? Paham saudara? Iya. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kita syukuri kepada Tuhan. Bahwa dikatakan di dalam Dia kamu juga. Di dalam Yesus kita. Karena apa saudara di dalam Yesus? Bukan karena mimpi, bukan karena penglihatan tiba-tiba, ya kan, dan lain sebagainya. Tidak. Karena apa? Karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Amin. Karena mendengar, sebab iman timbul dari pendengaran. Mustahil ada orang yang bisa di dalam Yesus tanpa pernah mendengar firman kebenaran. Atau mungkin dia mendengar firman tapi bukan kebenaran. Kebenaran yang bagaimana? Yaitu lebih spesifik lagi, yaitu apa? Yaitu Injil keselamatanmu. Jadi saudara dan saya punya Injil keselamatan yang menyelamatkan kita, amin. Dan ini bukan hasil usaha kita, amin saudara. Amin. Kita punya kabar baik yang menyelamatkan, karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, bukan kekuatan saudara dan saya, ya. Jadi kita memiliki Injil keselamatan. Kita punya berita. Di dunia ini begitu banyak berita, saudara-saudara. Ya, bertaburan berita di dunia ini. Tapi belum tentu menyelamatkan. Aku mau yang menyelamatkan. Dan saudara juga tentunya. Amin. Dan kita punya itu. Yaitu Injil keselamatanmu. Ya, yang terus-menerus diberitakan dari mimbar ini, saudara-saudara. Baik yang ada di live ini, baik yang ada di Facebook maupun di YouTube, semuanya saudara-saudara. Ya, kita perdengarkan Injil keselamatan. Kenapa?
Karena dikatakan di situ, di dalam Dia, di dalam Yesus kamu juga, ketika kamu percaya, apa yang terjadi? Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan Yesus. Saudara bisa lihat itu di dalam Alkitabmu. Itu bukan perkataan saya, itu bukan perkataan pendeta, itu bukan perkataan Nabi, tapi itu perkataan firman Tuhan melalui Rasul Paulus. Oh, ketika kamu percaya, percaya apa? Saudara-saudara, harus jelas. Ya, beriman ini harus jelas nih. Ya kan? Kita tidak bisa hanya percaya, pokoknya percaya Tuhan. Iblis juga percaya Tuhan. Ya kan, saudara? Ya. Jadi kita harus memiliki satu pemahaman pengertian yang clear. Apa yang kita percayai. Sehingga kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tadi dikatakan Injil keselamatanmu. Apa itu Injil keselamatan? Berita tentang Yesus yang mati menggantikan kita yang berdosa, supaya kita yang berdosa ini menjadi kudus dan menerima kekudusannya. Ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, haleluya, puji Tuhan. Namanya meterai, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Itu adalah sebuah jaminan, ya. Dan meterai itu bukan meterai yang dibuat oleh tangan manusia. Meterainya adalah apa? Roh Kudus, Allah itu sendiri, saudaraku. Berarti Roh Kudus itu sudah ada di dalam hati kita, sudah ada di dalam tubuh kita ini, sudah ada di dalam kehidupan kita, dan itu tidak bisa hilang. Makanya keselamatan itu tidak mungkin hilang, saudaraku. Amin. Kalau keselamatan itu hilang, jadi apa yang dimeteraikan? Dan siapa yang memeteraikan? Roh Kudus memeteraikan dirinya, Allah memeteraikannya, mengambil saudara dan saya, memasukkannya ke dalam tubuh Kristus, sehingga kita ini menjadi anggota tubuhnya. Masa anggota tubuhnya diamputasi, dipotong? Tidak ada itu, saudara. Ya, itu pengertian kebenaran Injil kasih karunia Allah yang dahsyat luar biasa. Tidak ada satu orang pun manusia yang ingin bagian dari tubuhnya diamputasi. Bagian yang terkecil sekalipun, ya kan? Kita hanya bisa gunting kuku saja, ya kan? Kalau yang lainnya tidak mau, kita dipotong, potong jari dan sebagainya. Walaupun yang paling kecil tidak mau. Karena apa? Karena kita mau keutuhan yang diciptakan oleh Tuhan itu. Amin. Kita merasakan damai sejahtera dengan kesatuan yang sudah diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Ya, saudara. Manusia saja berpikir seperti itu, apalagi Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadanya dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus mengambil orang percaya itu, dimasukkan ke dalam tubuh Kristus menjadi anggota tubuhnya yang permanen untuk diberkati selama-lamanya. Amin. Iya, saudara. Tidak ada boleh keraguan di sini. Kenapa? Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita tahu bahwa Roh Kudus itu menjamin kita sampai kita bertemu dengan Dia? Dari mana kita tahu? Ayat 14. Atau dikatakan apa? Dan Roh Kudus itu adalah apa? Jaminan. Itu benaran atau kira-kira? Semoga. Kalau dalam bahasa Arab apa itu? Nah, itu apa yang seperti itu posisi kita? Wow, ya, enggak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada pekerjaan Tuhan Yesus seperti itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan, garansi. Saudara tahu kan garansi kan? Beli barang, handphone dan lain sebagainya, garansi berapa tahun? Pasti terbatas. 2, 3 tahun, 5 tahun paling tinggi dan seterusnya. Tapi tetap aja akan berakhir garansinya. Tidak ada jaminan lagi. Kalau saudara dan saya ada jaminan sampai kapan? Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Amin. Ya, itu firman Tuhan yang mengatakan. Kenapa harus ragu? Amin. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Apa seluruhnya? Sampai kepada kebangkitan tubuh kita bertemu dengan Yesus nanti di awan-awan. Amin. Ya, sampai rapture. Itu jaminan yang diberikan saudaraku. Karena keselamatan adalah karena kasih karunia. Tadi sudah kita baca di pasal 2. Jadi saudara, lain sekarang. Amin. Sejak saya tahu bahwa semua dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara, sejak tahun 1993 yang lalu, saya masih usia
kalau nggak salah 22 atau 23 waktu itu. Mulai dari saat itu, setelah saya tahu semua dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sejak saat itu saya mengerti inilah jalan hidup yang sebenarnya dan yang terbaik di dalam Tuhan. Amin. Dan saya jalani itu, saudara-saudaraku. Saya senang belajar Alkitab, dan saya senang bersaksi, dan saya senang membagikan firman Tuhan, dan Tuhan memberikan apa yang saya perlukan di dalam pelayanan saya. Amin. Ternyata benar. Itu sudah, ya, kata saudara-saudara kita dari Irian. Itu sudah, ya, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Nah, jadi saudara, kembali kita ke pasal 2 tadi. Jadi, kalau kita ingin lihat gambaran kehidupan kita yang lama ini, yang dulu, tapi tidak boleh lagi berbalik ke situ hanya untuk melihat deskripsinya saja, ya. Melihat gambarannya betapa kita ini memang dulu tidak layak, tapi sekarang sudah layak, dilayakkan oleh Tuhan. Ayat 2, Efesus pasal 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami, kata Paulus, ya, sebelum dia diselamatkan, semua juga terhitung di antara mereka, ya, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Ya, dia sangat jahat, dia bunuh tuh orang-orang Kristen sebelum dia diselamatkan, sebelum dia bertobat, kan? Iya, itu dari pengalaman dia, Saulus yang menulis surat kepada jemaat kudus yang di Efesus ini. Ya, jadi dia bilang pada dasarnya adalah kami yang orang-orang yang terakhir itu dikatakan pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi Paulus katakan kalau berkaca kepada background latar belakang kita yang dikaitkan dengan Adam yang berdosa, tidak ada di antara kita yang layak diselamatkan. Ada orang yang berpikir bahwa dia bisa masuk surga karena dia berbuat baik. Oh ya? Sungguhkah? Saudara, kan mungkin. Kenapa saudaraku? Karena upah dosa adalah maut dan semua orang telah berbuat dosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, makanya di situ juga Paulus membawa dirinya juga termasuk di posisi itu berbicara tentang background latar belakang kehidupan yang lama. Jadi tidak ada orang yang bisa saling menghakimi satu dengan yang lain dalam hal itu. Karena semua kita ini adalah keturunan Adam yang coba kita lihat di dalam Roma pasal 5, ya. Roma pasal 5. Bentar sedikit, ya. Kita lihat di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-12. Oke. Ya. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Saudara bisa mengikutinya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dunia ini oleh berapa orang? Oleh satu orang. Bukan oleh banyak orang, oleh satu orang. Ya. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Dengan begitu maksudnya semua orang jadi berbuat dosa karena dosa Adam itu, ya. Pak Evangelis Pak Deki juga sudah pernah menyampaikan di sini, kalau pisang yang ditanam buahnya juga apa? Pisang juga, nggak mungkin jadi apel. Jadi karena Adam itu berbuat dosa, akhirnya semua keturunannya juga otomatis menjadi berdosa. Itu maksudnya di situ. Jadi kenapa manusia berdosa? Karena dia mencuri, karena dia berdusta, karena dia merampok. Tidak, itu salah. Manusia berdosa karena satu orang, yaitu Adam. Dan upah dosa adalah maut. Oleh dosa yang satu itu menjalar kepada semua orang tanpa kecuali. Ya, saudara. Nah, kemudian di ayat 19 dikatakan, 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan berapa banyak orang? Satu orang yang membuatnya, saudara. Ya, semua orang menjadi apa? Menjadi berdosa. Ya. Jadi bagaimana mengubahnya? Tidak bisa diubah oleh saudara, natur
Ya, sifat berdosa yang ada pada kita, yang kita bawa dari Adam itu, nggak bisa kita ubah sendiri dengan kita berbuat baik. Itu perbuatan daging namanya. Orang yang tidak percaya Yesus juga bisa berbuat baik. Ya, mungkin lebih baik daripada orang yang mengaku percaya pada Yesus. Kalau hanya dari segi perbuatan, benar nggak saudara? Jujur saja, ya kan? Iya. Jadi bukan dari segi perbuatan baiknya dinilai. Perbuatan baik dari manusianya, karena semua manusia sudah berdosa. Tapi dinilai dari segi perbuatan baik Yesus di atas kayu salib yang sempurna itu menjadi kebaikan kita. Itu namanya kita dibenarkan, jadi benar. Setiap orang yang percaya, mautnya diambil, ya, mautnya dipatahkan oleh Yesus. Maut yang ada dalam diri saudara, maut yang ada dalam diri saya, itu sudah dipatahkan oleh Yesus, oleh kuasanya. Dulu 2000 tahun yang lalu, sekarang kita percaya dan menjadi milik kita. Setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Saudara. Nah, karena saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita lihat di situ bahwa apa yang kita alami dulu digambarkan begitu sangat menyedihkan, tetapi sekarang digambarkan begitu sangat membahagiakan. Inilah hidup yang kita jalani sekarang ini. Jadi jangan menoleh kemana? Ke belakang. Seperti siapa? Istrinya Lot menjadi tiang garam. Kita tidak akan ada di posisi itu, karena kita sudah ada di dalam Kristus. Amin. Ya, kita akan tetap hidup di dalam Kristus karena hidup Kristus sudah ada di dalam kita. Ya, kita tidak akan mati lagi. Betul, secara fisik nanti kita akan mati. Kalau Tuhan Yesus datang, ya, sesudah kita meninggal. Tapi kalau Tuhan Yesus datang kan bisa juga kita masih hidup kan? Dari mana kita tahu itu? Ya, 1 Tesalonika pasal 4 dan 1 Korintus 15 mengatakan ketika Tuhan Yesus datang, kita semua tidak akan mati. Masih ada yang hidup, tapi diubah tubuhnya menjadi tubuh yang baru. Yang mati diubah tubuhnya dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Baru kita diangkat sama-sama. Tapi saudara, yang manapun itu, ya, yang dipilihkan oleh Tuhan bagi kita, yang penting kapan saja saya mati, saya sudah pasti masuk surga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kesaksian seperti ini, ya, tidak pernah saya kendor menyampaikan di dalam khotbah-khotbah saya. Siapapun yang mendengarkan dan dimanapun, saudara-saudara. Oh, kapan saja saya mati, saya sudah pasti masuk surga. Kelihatannya sombong, tidak. Itu menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Apakah menyaksikan kebenaran firman Tuhan adalah sombong? Jangan mau ditipu oleh iblis, saudara-saudara. Ya, menyaksikan kebenaran firman Tuhan adalah kerendahan kepada Tuhan. Karena saya katakan kapan saja saya mati, saya sudah pasti masuk surga. Karena Tuhan Yesus baik, Dia sudah mau mati menggantikan saya. Bukan karena saya sudah baik, sudah hebat berkhotbah di mimbar. Tidak, saudara, karena sudah mendirikan gereja yang besar dan di mana-mana pengikut. Dalam sedikit lagi ya firman Tuhan, Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-13 dan 14. Tidak jauh-jauh dari surat-surat Rasul Paulus dari Efesus pindah ke Kolose sedikit, ya. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-13 dan 14. Dikatakan apa di situ? Kamu juga, ya, meskipun dahulu ya, tidak melihat ke situ. Ini hanya memberitahu saja sekilas. Ya, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, dengan Kristus, sesudah Ia mengampuni berapa banyak dosa pelanggaran kita. Segala pelanggaran kita. Jangan katakan Yesus mati hapus dosa, hanya dosa turunan. Di mana dikatakan begitu, saudaraku? Tidak ada. Yesus mati di kayu salib hapus sebagian dosa. Di mana dikatakan hapus sebagian dosa? Segala dosa dan pelanggaran kita. Amin. Iya, itu yang dikatakan Alkitab, dan itu kebenaran. Ya, yang lainnya itu tipuan. Saudara tidak boleh mengambil posisi masuk ke jalan yang salah. Ya, kita harus masuk kepada posisi jalan yang benar. Ya, jalan yang lurus, siratal mustaqim. Saya pernah dengar itu, ya kan, dalam bahasa lain. Saya tidak terlalu paham maksudnya, tapi katanya jalan yang
lurus. Amin. Jangan jalan yang bengkok-bengkok. Jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus? Yesus. Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai pada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Kita kan sudah melalui Dia. Mana buktinya? Kita sudah ada di dalam Dia. Bahkan sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tapi semua itu terjadi sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Kita yang mengatakan pelanggaran kita belum diampuni. Kalau firman mengatakan sudah. Persoalannya kenapa kita tidak percaya pada firman? Tahu problem manusia? Saudara tahu masalah manusia sekarang ini? Tahu saudara-saudara? Nanti orang masuk neraka bukan karena dia banyaknya dosanya. Tidak. Yesus sudah mati untuk semua dosanya. Tapi dia masuk neraka karena dia tidak percaya bahwa semua dosanya diampuni. Hanya masalah itu saja. Betapa menyesalnya banyak orang nanti. Ya, dia pikir karena banyaknya bawaan, ya, ketika dia naik pesawat, dia berpikir banyaknya bawaan dia yang membawa dia sampai di tujuan. Tidak, tiket yang membuatnya. Benarkah saudara? Ada tiket dia sampai ke tujuan. Duduk aja tenang di situ. Gak usah tanya pilotnya, Pak, kira-kira nanti di tengah jalan pesawat ini loh, bagaimana? Tidak ada pertanyaan itu. Amin saudara? Sama, bahkan lebih daripada itu. Yesus Tuhan kita kan dari surga asalnya. Dia datang ke dunia ini, dia bangkit, dia hidup kembali naik ke surga. Kurang apa lagi? Amin saudaraku. Sesudah Ia menghapuskan semua hutang dosa kita. Ayat 14. Dengan menghapuskan ya surat hutang kita. Ya. Siapa yang punya hutang di sini? Coba tunjuk tangan. Tapi bukan itu, hutang itu maksudnya. Kalau itu bayar sendiri aja, saya tidak mau tahu. Tapi boleh juga lah, ya kan saling menolong. Masa nggak mau tahu sih? Ya kan? Tapi maksudnya tidak ada hubungannya ke sini. Ya, ini adalah hutang maut, ya kan? Jadi maut itu menghutangi manusia, nyawanya hutangnya, ya kan? Tapi kita udah dihapuskan tuh, ya kan? Udah dihapuskan semua itu dengan ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya, dihapuskannya, di stop, ya kan? Di mana? Di kayu, memakukannya pada kayu salib. Selesai. Sudah selesai. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Aku tahu sekarang siapa diriku di dalam Tuhan. Amin. Ya, aku tidak akan membuang diriku dan aku tidak akan memperlakukan diriku dengan tidak berharga, karena aku sangat berharga di dalam Yesus. Amin. Amin. Iya, saudaraku. Ya, itulah kita di dalam Yesus, menikmati seluruh kebaikan kesempurnaan yang Dia tebus dari kematian itu. Kita hidup bersama dengan Dia, kita bergerak dengan Dia, dan kita diberkati karena Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu kita lihat tadi di Efesus pasal 2 sedikit lagi. Ya, kita selesaikan ini. Karena itulah di Efesus pasal 2 ayatnya yang keempat tadi dikatakan, tetapi, apa arti kata tetapi saudara? Ya, kalau ada orang yang berbicara begini bla 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 bla, tetapi, oh iya, itu berarti berbeda dengan apa yang dikatakan sebelumnya. Amin. Itu arti tetapi. Tetapi ini berbeda berarti dengan sebelumnya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar telah dilimpahkannya kepada kita dan telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Telah dihidupkan. Hidup yang mana, saudara? Hidup yang baru. Hidup yang baru. Amin. Iya. Iya. Di dalam diri saudara itu yang dibawa oleh Roh Kudus ketika dimeteraikan, ada hidup yang baru. Dan itu adalah hidup kebangkitan Yesus ketika Dia bangkit dari antara orang mati dan tidak bisa mati lagi. Amin. Kalau hidup Yesus ketika Dia di bumi ini sebagai manusia, mati pada akhirnya di atas kayu salib. Bukan hidup itu yang dimaksud, yang diberikan kepada saudara. Karena hidup itu adalah hidup di bawah hukum Taurat. Selama Yesus di bumi ini, Dia
dia menjalani hidupnya di bawah hukum Taurat, patuh kepada hukum Taurat. Saudara tidak diperuntukkan untuk hidup yang seperti itu, patuh di bawah hukum Taurat. Karena hukum Taurat sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Hidup kita sekarang adalah hidup yang baru, yaitu hidup kebangkitan Yesus Kristus yang mengalahkan kuasa dosa. Amin. Itu hidup kita sekarang. Saudara, itu yang membawa sukacita dan sejahtera dalam hidup saudara dan saya, dan tidak ada yang bisa merampas itu. Ya, iblis tidak bisa mengambil itu dalam diri saudara. Yang penting adalah bagaimana mengingatkan kita akan hal itu ketika kita belajar dari firman kebenarannya. Karena tidak ada apapun yang bisa mengingatkan hal itu kepada saudara. Hal apa? Hal hidup Kristus itu tidak ada yang bisa mengingatkan. Dunia ini tidak akan mengingatkan saudara tentang hal itu. Dunia ini menggelapkan saudara, menjauhkan saudara dari hidup Kristus itu. Amin. Tapi firman Tuhan mendekatkan saudara, mengidentifikasi saudara, menggerakkan jiwa, roh, dan tubuh saudara, memberikan semangat kepada saudara untuk mengerti bagaimana kita hidup di dalam Kristus adalah hidup yang penuh dengan keberkatan daripada Tuhan Yesus. Ya, hidup baru namanya. Ya, hidup yang penuh nilai. Ya, bukan hidup yang sia-sia. Tidak. Saudara. Amin. Nah, karena itu dikatakan, ya. Ayatnya yang ke-6, dan di dalam Kristus Yesus telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, ya, itu sebenarnya kalau kita ambil dia di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, to sit us in the heavenly places. To sit, tahu kan, sit down please, berarti apa? Mendudukan. Jadi saudara dan saya sudah didudukan saat ini di dalam surga. Loh, kok bisa? Di dalam Kristus. Memang Kristus sekarang ada di mana? Ada di surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Yang ada di dalam Dia adalah bersama-sama dengan Dia. Amin. Amin. Saudara, banyak orang bingung-bingung untuk mengerti kehidupannya di dalam Yesus saat ini. Karena Pak, mereka masih ada handicap. Hal-hal duniawi yang masih melingkupi pikiran mereka, sehingga mereka tidak melihat wawasan ya hidup mereka di dalam Kristus yang tidak terbatas itu. Saudara, itulah kita, saudara dan saya. Jadi to sit us in the heavenly places, mendudukan kita di dalam surga saat ini. Kok bisa? Di dalam Kristus. Saudara dan saya kan ada di dalam Dia. Amin. Semua yang ada di dalam Alkitab ini, saudara-saudara, lembaran ini pasti ada di dalamnya. Kalau Alkitab ini saya taruh di mana saja, tidak akan tercecer, bukan? Ya sama seperti itu saudara dan saya juga. Hidup saudara dan saya itu pasti dipelihara oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Iya saudara. Ini bukan hanya hiburan semata untuk membuat orang menjadi lebih bersemangat secara psikologis. Tidak. Saudara, ini bukan motivator. Saudara, ini adalah kebenaran firman Tuhan. Pasti dipelihara, saudara-saudaraku. Sama seperti saudara dan saya, kita membersihkan tubuh kita dan memeliharanya, memberikan makan, kan? Sama seperti itu, kita ini anggota tubuh Kristus. Dia pasti memelihara kita. Hanya kadang-kadang kita apa? Kadang-kadang kita tidak begitu kuat mempercayainya. Ya, kadang-kadang ada juga yang begitu kuat mempercayainya. Terus bagaimana supaya kuat mempercayainya? Firman Tuhan selalu mengingatkan. Amin. Itu sebabnya saudara harus datang selalu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Terakhir saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sebabnya di ayatnya yang ke-8 dan 9 dikatakan, sebelumnya ayat 7 dulu. Ya, in the time future, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ini baru perskor. Amin. Ya, saudara harus punya pengharapan yang besar seperti itu di dalam Kristus. Ini baru perskor. Apa yang kita nikmati sekarang ini, itu harus baru DP, ya kan? Baru DP, bukan DP yang itu yang di TV. Baru DP, down payment maksudnya. Jadi ini baru down payment, tapi nanti akan dilunasi semuanya.
Tadi kan Efesus 1 ayat 14 kan udah dikatakan sampai kita mendapatkan seluruhnya. Ya ini memang ini baru down payment, baru pendahuluan. Apakah saudara tidak ingin untuk menikmatinya di hari akan datang seluruhnya, menyambutnya dengan penuh sukacita? Ya, makanya tetap bersemangat di dalam Tuhan. Amin saudara. Amin. Ini bukan isapan jempol, ini bukan hanya penghiburan, motivator, tidak, ini kebenaran yang sudah dimeteraikan di dalam hati saudara karena Roh Kudus yang melakukannya. Nah karena itulah saudara, ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab apa? Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Lebih tepatnya adalah true faith. Apa itu true faith? Bukan by faith, tapi true faith. Karena apa? Kita bukan diselamatkan oleh iman kita, saudara-saudaraku. Hebat benar iman saudara bisa menyelamatkan. Tidak bisa, iman kita itu bisa naik turun. Enggak? Iya. Iman manusia itu bisa aja naik tinggi, bisa juga turun juga. Bisa juga ragu kan? Apa saudara tidak pernah ragu dalam hidup ini? Pasti. Makanya kita diselamatkan bukan karena iman kita. Kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. True faith. Harus ada salurannya. Baru kasih karunia itu masuk ke dalam hidup saudara. Percaya namanya, menyambut. Oh iya ya. Terima kasih Tuhan. Semua dosa saya sudah diampuni. Iya, amin. Terima kasih Tuhan. Itu namanya iman. Tapi keselamatan kita karena kasih karunia. Makanya banyak orang bingung. Nah, nggak mungkin orang bisa selamat untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena bisa saja dia tidak percaya suatu saat. Loh, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Apa artinya itu dimeteraikan? Siapa yang bisa cabut? Amin, saudara. Amin. Nah, jadi ini saudaraku, itu bukan hasil apa usahamu, tetapi itu apa? Pemberian Allah. Tahu saudara pemberian? Ya, gift, pemberian, kado atau adalah hadiah. Siapa yang berusaha di sini untuk mendapatkan hadiah? Bukan hadiah yang diperlombakan seperti award itu ya. Apa namanya, anugerah, dianugerahkan karena ini berprestasi daripada yang lain kita anugerahkan, bukan itu maksudnya di sini. Anugerah di sini adalah pemberian cuma-cuma, sama seperti hadiah ulang tahun. Apa saudara mengusahakan hadiah ulang tahun? Tidak. Itu diterima dengan penuh syukur dari orang yang memberi dengan tulus. Amin. Tidak diusahakan. Sama seperti itu, kita diberikan keselamatan itu karena pemberian secara cuma-cuma dari Tuhan Yesus, sebab Dia yang menebusnya, dan itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kenapa ini ditekankan? Karena banyak orang saat ini mengatakan untuk masuk surga dia harus berusaha berbuat baik. Jangan menyombongkan diri. Kalau saudara, itu teguran keras buat orang yang mengatakan untuk masuk surga itu tidak cukup hanya dengan iman. Oh ya? Jadi juga harus perbuatan baik. Oh ya, berarti tahu juga juru selamat juga loh. Ya kan? Apa tidak cukup kebaikan Yesus di atas kayu salib untuk menjadi pengganti kita agar kita beroleh penebusan dan kita diselamatkan, lunas dibayar sekali untuk selama-lamanya. Cukup, lebih dari cukup. Maka Bapak Ibu Saudara, di sini di ayatnya yang ke-10, lalu yang anak-anak muda bilang, so what gitu loh. Terus bagaimana selanjutnya? Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, ya, buatan hidup yang baru, ciptaan yang baru, new creation, ya, diciptakan di mana? Diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk apa, saudara? Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Mana pekerjaan yang baik itu? Saudara yang mempersiapkannya, pekerjaan yang baik itu tidak. Lihat di situ. Dikatakan apa? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah yang mempersiapkan pekerjaan baik bagi pelayanan saudara dan saya, ya, di dalam gerejanya. Jangan khawatir. Amin. Jangan khawatir, saudara. Jangan takut, jangan khawatir. Allah sudah mempersiapkan pekerjaan yang baik, ya. Dan sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bukan di luarnya, tapi hidup di dalamnya.
Tapi tidak mungkin saudara bisa paham pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah itu kalau kita tidak memahaminya dari firman. Karena tidak ada pekerjaan Allah di luar daripada penyataan firman Tuhan. Saudara. Karena itu berbahagialah saudara dan saya, semua jemaat di sini. Apabila saudara memiliki motivasi yang besar untuk memahami firman Tuhan, itu saudara berarti sedang dipanggil oleh Tuhan untuk menikmati seluruh berkat surgawi yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan bagi saudara. Amin. Sukses di dalam Tuhan, itu yang paling indah, hidup di jalannya. Saudara. Karena itu artinya dari sekarang, dari dulu sekarang dan sampai selamanya, apapun yang saudara kerjakan, itu berarti Tuhan sudah perhitungkan semua. Jadi jangan ragu melayani Dia. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sangat bersyukur ya Bapa. Lain dulu, lain sekarang. Kami melihat hidup kami di dalam Kristus Yesus dengan hidup manusia baru, new creation, ciptaan baru di dalam Kristus. Kami ingin agar pekerjaan baik bisa kami kerjakan. Salah satu pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya adalah Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Dan kami rindu agar banyak jiwa yang dimenangkan untuk Kristus. Karena itu adalah pekerjaan baik. Yang terbaik dari semua pekerjaan apapun di dunia ini, membawa jiwa kepada Kristus, adalah satu pekerjaan yang sangat mulia dan tidak bisa dinilai dengan apapun. Karena itu berarti adalah merupakan penebusan daripada darah Kristus yang sempurna bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Terima kasih Bapa dalam surga, semua yang mendengarkan firman-Mu di sore hari ini, diberkatilah semuanya ya Tuhan, dan biarlah ini bertambah-tambah hari ke hari. Kami percaya makin banyak jiwa yang datang memuliakan Tuhan Yesus. Di tempat ini ada jiwa-jiwa yang bersemangat, pribadi-pribadi yang mau dibentuk oleh Tuhan, dan kami percaya mereka akan diberkati oleh Tuhan, dicukupkan apa yang diperlukan lebih daripada apa yang kami pikirkan. Terima kasih Kau memberkati gembala di tempat ini. Tuhan memberkatinya di dalam memimpin semua jemaat Tuhan, dan para pelayan juga biarlah senantiasa diperlengkapi oleh Tuhan, diberikan berkat-Mu berlimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekembalikan pada Bapa kita yang memadai.